Puji nama Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Dengan sukacita saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Berapa banyak yang percaya di antara kita malam hari ini? Sama-sama kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah dan meninggikan Tuhan. Kalau kita boleh ada malam hari ini, karena tangan Tuhan Yesus yang memegang seluruh kehidupan kita. Bersama-sama malam hari ini kita katakan di hadapan Tuhan. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Berikan kemuliaan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di setiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, ku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Oh, Tuhan membimbingku, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, kami tidak tahu akan hari esok Tuhan. Tapi satu yang kami percayai malam hari ini, Engkau Tuhan yang memegang hidup kami. Engkau Tuhan yang mengambil alih kendali hidup kami Tuhan. Berjalan bersama dengan Yesus, kami tidak pernah akan ditinggalkan. Karena Tuhan yang memegang hari esok kami. Kau yang menuntun hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Bukan satu kebetulan kami ada di tempat ini.
Tapi karena kami mau datang, kami menyembah Tuhan, kami mau meninggikan nama Yesus di atas segala nama. Dan biarlah melalui pujian kami Tuhan, kami merasakan hadirat Tuhan. Bahkan kami akan mendengarkan pesan-Mu Tuhan Yesus melalui pujian kami. Roh Kudus, Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau melawat setiap kami. Kami hanya membutuhkan pribadi-Mu Tuhan. Kami hanya memerlukan pribadi-Mu Yesus di dalam hidup kami. Lawat setiap kami dari depan sampai belakang Tuhan. Biarlah hadirat Allah turun di tempat ini di dalam nama Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan siap untuk meninggikan Engkau. Haleluya. Bersama katakan amin. Sekali lagi, sorak kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hadirat Allah, sukacita Allah hadir di tempat ini. Saudara percaya bahwa ada satu sahabat yang tidak pernah meninggalkan kehidupan saya dan saudara, yaitu Dia Yesus Kristus Tuhan yang selalu setia. Sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, satu sobatku yang setia, Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan setiap kita. Amin.
kuasa Tuhan. Klaim janji Tuhan malam hari ini. Dia Raja segala, sekali lagi. Yesus anak gembala, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja.
Tuhan, saya persilahkan untuk duduk kembali. Haleluya Yesus Tuhan. Hanya nama-Mu yang kami sanjung di tempat ini. Kadangkala kita merasa jemaat Tuhan, ketika badai persoalan datang menyerang hidup kita, terkadang mungkin kita merasa putus asa. Terkadang mungkin kita kehilangan arah. Bahkan banyak orang di luar sana yang mungkin mencari jalan pintas. Hari ini, mari datang kepada Yesus. Sebab di dalam nama Yesus ada mujizat. Di dalam Yesus ada jalan yang terbuka lebar bagi setiap kita yang punya persoalan malam hari ini. Satu yang kita butuhkan adalah kita tenang di dalam hadirat Tuhan. Sebab ada Yesus yang selalu menopang seluruh kehidupan kita. Kuasanya yang ajaib, tidak terselami oleh apapun. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Hanya nama-Mu yang diagungkan di tempat ini. Kau selalu ajaib bagiku. Jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Sekali lagi tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Kau selalu ajaib bagiku. Jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang
Kau yang merasa masih ada jalan yang terbuka bagimu malam hari ini. Percaya tangan Tuhan selalu memegang hidupmu. Untukmu kulihat kebesaranmu. Angkat kedua tanganmu, katakan. Katakan dengan imanmu. Katakan dari hatimu yang paling dalam. Masih ada Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaranmu. Kulihat kebesaranmu. Kulihat kebesaranmu. Kau yang mengalami pribadi Tuhan dalam hidupmu. Kau yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kau yang membutuhkan pribadi Tuhan untuk menyelesaikan masalahmu, untuk menyembuhkan sakitmu, untuk mengeluarkanmu dari masalah persoalan. Kau perlu Tuhan malam hari ini. Kau perlu Yesus malam hari ini. Kau butuh Roh Kudus malam hari ini. Kau butuhkan pribadi Tuhan malam hari ini. Panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Nama Yesus menyelesaikan semuanya. Salib Tuhan menyelesaikan masalah saya dan saudara malam hari ini. Yesus, kami
kuasa-Mu Tuhan. Kami perlu pribadi-Mu, urapan-Mu turun di tempat ini. Lelah setiap umat-Mu yang Kau kasihi Tuhan, berkuasa di atas setiap pujian. Nama Yesus Tuhan, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang sanggup menyembuhkan segala sakitku Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang kami perlukan. Nama yang memegang hidup kami, Yesus, Yesus Tuhan. Kota benteng perlindungan kami, hanya dari-Mu Tuhan. Come Holy Spirit in this place, come Holy Spirit. Kami undang Engkau Roh Kudus di tempat ini. Haleluya Yesus Tuhan. Kau terus di dalam hadirat Tuhan. Mungkin sampai saat ini banyak yang tidak kita ketahui, bahwa Tuhan yang selalu memegang hidup kita. Mungkin sering kali kita berpikir, untuk apa kita mengikuti Yesus? Untuk apa saya mencari Tuhan? Bagaimana caranya saya mencari Tuhan? Kenapa saya harus ikut Yesus? Justru kenapa di dalam Tuhan saya punya masalah? Mungkin sering kali kita tanpa sadar berpikir seperti yang demikian. Kita tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi saudara percaya, ternyata di dalam setiap doa kita, di dalam setiap kerinduan kita, di dalam setiap seruan kita itu sampai kepada tahta Tuhan. Tuhan mendengar seruan saya dan Bapak Ibu Saudara, amin. Meskipun terkadang kita tidak tahu kapan pertolongan Tuhan datang, atau mungkin sesuatu yang menakutkan itu akan datang kepada hidup kita. Satu yang kita percaya, bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah akan terlambat di dalam hidup kita. Ketika Tuhan membuka pintu, tidak ada satu orang pun yang dapat menutup pintu itu. Ketika Tuhan mengangkat setiap kita, saudara percaya tidak ada satu orang pun yang dapat merendahkan kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya Yesus Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala
menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Sekali lagi, suara kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Engkau Allah pembelaanku. Segala kuatku ku taruh di kakimu. Pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saudara percaya ketika kita berjalan bersama dengan Yesus, mungkin kadang kita berpikir kita tidak pernah tahu hari esok akan seperti apa. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di esok hari. Kita tidak bisa melihat masa depan apa yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Tapi satu yang pasti saudara, Dia Tuhan yang selalu memegang hidup saya dan saudara. Yesus selalu menyertai kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Siapapun kita, tidak peduli dari latar belakang apapun kita, tidak peduli siapapun saya dan saudara. Bahkan mungkin kita merasa, saya bukan siapa-siapa Tuhan. Saya dibesarkan dari keluarga yang bukan apa-apa Tuhan. Saya tinggal di kehidupan yang hancur Tuhan. Saya hidup di tengah-tengah masalah Tuhan. Dan mungkin terkadang pertolongan Tuhan tidak pernah datang dalam kehidupan kita. Namun satu Alkitab percaya, Alkitab mencatat bahwa Yesus datang bukan untuk orang yang merasa benar, tetapi Yesus datang kepada orang yang berkata, Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan. Aku tidak punya apa-apa Tuhan. Aku hanya butuh Engkau Yesus. Dia datang kepada semua orang yang mau mengikuti Dia. Saudara percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Dan tidak ada satu rencananya pun yang gagal di dalam hidup saya dan saudara. Ketika Tuhan berjanji, Dia Tuhan yang akan menepati janjinya. Mari panggil nama Yesus di tempat ini. Serukan nama Yesus di tempat ini. Katakan, Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan. Sebab hanya di dalam nama-Mu ada kuasa Tuhan.
Hanya di dalam nama-Mu ada jaminan keselamatan. Kuasa-Mu tidak terbatas oleh apapun Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Engkau Tuhan. Kami bersyukur punya Bapa yang baik. Kami bersyukur karena kami mengenal Engkau Tuhan. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun. Bila Kau yang mengangkat, tiada yang dapat merendahkanku. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya ketika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Kami percaya ketika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada satu kekuatan yang bisa menghalangi tangan Tuhan bekerja. Dan kami percaya ketika Tuhan yang membuka pintu, maka apapun yang menghalangi pasti akan tersingkirkan. Kami percaya kuasa Allah lebih dari apa yang pernah kami pikirkan dan kami doakan. Kami berdoa Tuhan malam hari ini, biar kuasa Tuhan berbicara kepada setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Dari depan sampai belakang, kiri kanan, pria, wanita, dari yang paling senior sampai yang paling junior, semuanya mendapatkan lawatan Allah. Berbicara dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus, semua orang percaya, sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar? Saya senang sekali malam hari ini ada begitu banyak jemaat Tuhan dari berbagai kota di sekitar Sulawesi Tengah dan bisa berkumpul bersama-sama. Jemaat Tuhan di Palu kasih tepuk tangan dong buat teman-teman kita dari tempat-tempat lain. Malam hari ini kita bersekutu bersama-sama di dalam kasih Tuhan.
Baik, angkat kedua tangan saudara, katakan saya kuat, saya sehat, saya beruntung, saya diberkati. Sekali lagi, saya kuat, saya sehat, saya beruntung, saya diberkati. Sekali lagi sama-sama, 1, 2, 3. Saya kuat, saya sehat, saya beruntung, saya diberkati. Come on, kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jangan duduk dulu, mari baca bersama saya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Kita akan baca dengan suara yang paling keras yang Bapak Ibu bisa. Siap? 1, 2, 3. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. 8. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. 9. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan dia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya dia melihat suatu penglihatan. 10. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. 11. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. 12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. 13. Dan ketika ia menutup pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. 14. Dia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya dia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. 15. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau. Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, itu malaikat. 16. Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. 17. Yesus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntutnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. 18. Pada keesokan harinya, gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya, apakah yang telah terjadi dengan Petrus? 19. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ.
Tuhan mau berdoa sekali lagi, Tuhan berbicara kepada setiap kami yang hadir tempat ini. Tuhan yang tahu apa yang menjadi kebutuhan dari setiap anak-anak Tuhan. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus, semua orang percaya sama-sama katakan amin. Silahkan duduk kembali. Kita baru saja membaca kisah bagaimana Petrus dimasukkan ke dalam penjara oleh Herodes. Karena Herodes melihat, wah kayaknya ini Petrus ini orang bahaya ini. Pengaruhnya Petrus mulai sangat luar biasa. Orang-orang mulai banyak tertarik dengan apa yang Petrus sampaikan. Petrus ada di mana, orang-orang datang ke situ untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk berdoa bersama dan lain sebagainya. Nah, karena Herodes melihat Petrus ini jadi sebuah ancaman, apa yang dia lakukan? Dia masukkan ke dalam penjara. Alasannya tidak ada. Alasan Herodes masukkan Petrus ke dalam penjara hanya karena orang suka lihat Petrus dipenjarakan. Kadang-kadang ada orang-orang tertentu, kadang-kadang kita masuk dalam sebuah masalah bukan karena kesalahan kita. Tapi karena ada orang yang memang sirik dengan kita, ada orang yang tidak suka dengan kita, ada orang yang cemburu dengan kita, dan dia carikan gara-gara, dia carikan cerita, dia bikinkan cerita, sampai begitu banyak orang tidak suka dengan kita. Itulah yang terjadi dengan Petrus. Dia dimasukkan penjara bukan karena kesalahannya. Dan yang lebih parah adalah ini, dia dimasukkan penjara, dia dijaga super ketat. Bayangkan, dia untuk tidur ada 2 orang yang jaga. Satu sisi kiri, satu sisi kanan. Tangan semua terbelenggu, semua terborgol. Di depan pintunya ada 4 penjaga. Pintu 1, pintu 2 ada lagi 4 penjaga lain. Pintu 3 ada 4 lagi penjaga lain. Bapak Ibu bisa bayangkan, kondisi Petrus sudah tidak mungkin bisa keluar dari penjara. Kenapa dia dijaga super ketat? Karena Herodes berpikir habis hari raya roti tidak beragi, dia akan serahkan Petrus kepada orang banyak, terserah. Kalian mau apain dia, mau bunuh dia, mau lempari dia dengan batu, mau apapun, terserah. Bapak Ibu bisa bayangkan kondisi Petrus hari itu adalah kondisi yang semuanya mencekam. Semuanya tidak enak. Semuanya serba salah. Mau bayangkan Bapak Ibu kalau Petrus mau pergi ke toilet, kira-kira dia bisa pergi ke toilet sendiri? Tentara pasti akan temani dia. Betul ya? Karena dia dianggap sebagai orang yang sangat berbahaya. Nah, di dalam dunia politik ketika seseorang dianggap sebagai orang yang sangat berbahaya, maka dia akan dijaga super ketat. Kemanapun dia pergi, tidak bisa dia pergi sendiri, termasuk ke kamar mandi. Nah, bayangkan Bapak Ibu, hari itu Petrus, dia ada dalam kondisi yang sangat-sangat tidak menyenangkan, dan besok pagi dia akan diserahkan kepada orang banyak, ke pengadilan rakyat, terserah dia mau diapakan. Orang kalau teriak bunuh, dia pasti dibunuh. Sudah, tidak ada kata lain. Dan Herodes sengaja menggunakan Petrus untuk menaikkan popularitas politiknya supaya orang senang kepada Herodes. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, orang ini tidak disukai, Petrus tidak disukai. Dan Herodes pakai Petrus untuk menaikkan popularitasnya supaya dia tetap bisa menjadi raja atas tempat itu. Tapi kalau kita barusan baca, apa yang terjadi? Di sana dikatakan Petrus bisa tidur loh. Di dalam ayat yang keempat, setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakan di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit, dan seterusnya. Kemudian di sana dikatakan bahwa Petrus tidur. Kenapa bisa Petrus tidur? Karena waktu malaikat datang, dikatakan dalam ayat yang ke-7, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya.
Petrus bisa tidur dalam kondisi yang sangat stres. Kenapa? Saya belajar ini. Ketika saya dihadapkan pada sebuah situasi yang saya sudah tidak bisa bikin apa-apa, lebih baik saya serahkan kepada Tuhan supaya saya menjaga damai sejahtera yang Tuhan berikan. Seringkali yang jadi problem ketika kita menghadapi masalah bukan masalah itu sendiri, tetapi pikiran kita terhadap masalah itu. Akibatnya kita kehilangan damai sejahtera. Kita mulai berpikir, nanti kalau begini bagaimana ya? Nanti kalau begitu bagaimana? Jangan-jangan ini begini, suamiku tuh sudah lama tidak pulang, katanya kerja di kota lain. Jangan-jangan dia selingkuh. Anakku ini bagaimana ini nanti kalau besar? Apakah dia masih bisa sekolah atau tidak? Bagaimana dengan masa depan saya? Suamiku sudah mau pensiun, uang dari mana kita harus hidup? Saya tidak bisa punya apa-apa, saya tidak punya keahlian. Saya mau beritahu, pada akhirnya ketika saudara sedang menghadapi sesuatu yang tidak ada lagi orang yang bisa membantu, serahkan masalahmu kepada Tuhan dan jaga damai sejahtera Tuhan yang ada di dalam hidupmu. Itu penting. Kenapa? Karena ketika engkau kehilangan damai sejahtera, kau tidak pernah bisa berpikir, kau sulit untuk berdoa dan kadang-kadang kau susah mempercayai Tuhan. Ketika dokter berkata bahwa engkau sudah divonis kanker dan tidak mungkin bisa sembuh, saat itu adalah pilihan. Apakah engkau berkata, Tuhan, dokter bisa vonis saya, tapi saya percaya bahwa Tuhan adalah kata akhir saya. Kalau Tuhan tidak mengizinkan saya mati, saya tidak akan mati. Dan saya percaya ada damai sejahtera Tuhan atas hidupku. Kalau saudara bisa begitu, saudara bisa tidur nyenyak. Bapak Ibu yang susah tidur nyenyak, yang susah tidur, mesti minum Xanax dulu baru tidur. Saya mau beritahu, pertahankan damai sejahtera Tuhan atas hidupmu. Saya adalah orang yang sangat mudah tidur. Saya bepergian kemana-mana, setiap minggu saya pasti ada di pesawat. Dan kadang-kadang pesawat belum terdorong, belum pushback, saya udah tidur. Kenapa? Saya tahu hari Sabtu kemarin subuh-subuh jam 2 saya berangkat dari Jakarta ke Palu, tiba jam 6 pagi. Saya dalam kondisi sangat capek karena saya habis meeting. Saya cuma duduk di pesawat, saya udah gak tahu orang lagi masuk, pintu belum tertutup, pramugari bilang apa. Saya cuma bilang gini, Tuhan saya udah capek, saya mau tidur. Saya tahu Tuhan yang memegang tangan pilot, kejadian Singapore Airlines tidak akan terjadi terhadap pesawat yang saya tumpangi. Saya tidur, tiba-tiba saya dibangunkan karena sudah mau landing. Kenapa? Karena saya berusaha untuk menjaga damai sejahtera. Ada orang bikin masalah. Kalau dulu orang bikin masalah, enggak usah cerita, saya pasti hadapi. Saya ingat sekali SMA, saya kelas 3 SMA, saya ketemu dengan GM satu hotel besar di satu kota, kalau saya sebutkan Anda pasti tahu hotel itu. Saya maki-maki GM itu karena dia buat salah. Saya SMA loh. Saya orang yang sangat temperamental, saya orang yang sangat berani ketemu orang, mau dia siapa saya gak peduli. Tapi dengan berjalannya waktu, saya mulai belajar. Ternyata gara-gara hal kecil, kadang-kadang jujur masalah apa? Uang parkir. Bapak Ibu kan tahu, tukang parkir itu kan kayak malaikat maut. Waktu kita datang dia enggak ada, begitu kita mau keluar tiba-tiba muncul. Dia dari mana coba? Betul ya? Gara-gara uang 2.000, 3.000. Mau berkelahi dengan tukang parkir, tapi akhirnya saya belajar bahwa saya bisa relakan uang dan saya percaya berkat Tuhan pasti akan kembali kepada saya. Dan itu jauh lebih berharga saya menjaga damai sejahtera saya daripada hanya kehilangan uang 3.000, 5.000, bahkan 10.000. Saudara di rumah, apakah rumah tanggamu merupakan rumah tangga yang penuh damai sejahtera? Ataukah rumah tangga yang kayak neraka? Pak, saya susah mengerti istri saya, Pak. Istri saya itu kalau diajak omong, saya baru bicara 1, dia sudah bicara 100, Pak. Dan saya akan sangat bersyukur, Pak, ketika dia tidur. Dan saya berdoa supaya dia tidak bangun-bangun lagi.
satu orang yang menulis sebuah artikel dan dia bilang begini. Bagaimana cara membuat wanita bahagia? Bagaimana seorang pria bisa membuat wanita bahagia? Dan bagaimana seorang wanita bisa membuat pria bahagia? Bagaimana seorang istri bisa membuat suaminya bahagia? Artikel itu menulis begini. Cara membuat supaya istri bahagia adalah dengarkan dia. Kasih pujian buat istrimu. Dukung dia. Beri dorongan kepadanya. Dengarkan dia. Peluk dia. Lindungi dia. Dengarkan dia. Percayai dia. Bela dia. Berikan kehangatan buat dia. Dengarkan dia. Hormati dia. Rangkul dia. Dengarkan dia. Puji masakan yang dia masak. Dengarkan dia. Lakukan apa yang dia mau. Dengarkan dia. Temani dia belanja. Dengarkan dia. Ajak dia jalan-jalan. Dengarkan dia. Betul bapak-bapak? Betul. Mau ada damai sejahtera terhadap istrimu, dengarkan dia. Nah, artikel itu kemudian menulis ini. Cara istri-istri membuat suaminya bahagia cukup sederhana. Yaitu cukup buka baju saja. Artikel itu yang menulis ya, bukan saya. Menjaga damai sejahtera itu jauh lebih berharga daripada saudara rasa puas karena saudara marah dengan orang lain. Menjaga damai sejahtera itu jauh lebih berharga daripada saudara merasa puas karena saudara bisa maki-maki orang lain. Itulah sebabnya Petrus dihadapkan pada situasi yang sangat buruk. Dia masih bisa tidur. Dia bisa tidur nyenyak. Padahal dia tahu besok dia akan menghadapi pengadilan. Dia gak bisa gerak apapun. Terborgol, terjaga. Dan keluar dari penjara itu sudah mustahil, mustakim, mustajab. Sudah gak mungkin. Sudah gak mungkin. Tapi satu hal. Kalau saudara baca. Di sana salah satu hal kenapa bisa terjadi mujizat? Karena ada banyak orang mendoakan Petrus. Hari ini apa yang sedang kau hadapi? Cari teman-temanmu yang bisa mendoakan engkau. Bicarakan dengan teman-teman komselmu, dengan teman-teman klikmu. Supaya mereka mendoakan. Karena kita percaya ketika orang benar berdoa, maka ada mujizat terjadi. Amin. Cari orang-orang yang bisa mendukungmu. Petrus dihadapkan pada situasi yang sangat tidak menentu. Tapi ada orang-orang yang berdoa. Dan tengah malam malaikat datang dan malaikat kasih bangun Petrus. Weh Petrus, bangun jongana. Petrus kaget. Petrus rasa itu kayak mimpi. Malaikat berkata, pakai ikat pinggangmu, pakai bajumu, pakai segala sesuatu yang kau bisa pakai. Pakai sepatumu, kita jalan sekarang. Petrus pakai baju, celana, ikat pinggang, pakai jaketnya. Dia mulai jalan. Lewat pintu pertama, ketika malaikat membangunkan Petrus. Ketika Petrus bangun, hal pertama yang terjadi adalah borgolnya lepas. Ada kunci? Tidak ada. Kapan borgolnya lepas? Ketika saatnya dia harus lepas. Ketika Petrus bangun, ketika Petrus mulai duduk, borgolnya lepas. Ketika engkau sedang menantikan mujizat Tuhan, jangan pernah berhenti percaya. Karena ketika kau bangun, borgolmu akan terjatuh, segala sesuatu akan terjatuh, mujizat Tuhan akan dimulai. Cuma kadang-kadang kita merasa borgol jatuh, borgol lepas, itu kayak bukan hal yang besar.
Saya mau beritahu Bapak Ibu, kadang-kadang Tuhan melakukan mujizat, itu tidak langsung yang besar loh. Tuhan, saya punya utang 100 juta, terus tiba-tiba besok ada orang kasih 100 juta. Bisa saja, yes. Tapi kadang-kadang Tuhan tidak mulai dengan hal begitu. Tuhan mulai dengan hal sederhana. Kau berdoa, Tuhan, saya berdoa Tuhan, supaya Tuhan pulihkan keluargaku, Tuhan pulihkan suamiku yang sudah pergi lama. Belum tentu besok tiba-tiba suamimu akan datang. Ada orang yang mengalami hal itu. Tapi lebih banyak orang yang mengalami, dia yang mesti hubungi suaminya dan berkata, ayah di mana? Papa di mana? Mama kangen loh. Kan gengsi Pak, di situ problemnya. Kenapa mujizat tidak jadi? Karena kita tidak mau bangun. Ketika Petrus bangun, borgol terlepas. Petrus pakai ikat pinggang, pakai celana, pakai baju, pakai jaketnya, pakai sepatunya. Dan malaikat berkata, ayo kita jalan. Ketika Tuhan berkata, kau jalan, jalanlah. Ketika Tuhan berkata, bergeraklah, teruslah bergerak. Jangan berhenti. Kau sedang mengalami sesuatu, teruslah berharap kepada Tuhan sampai mujizat itu terjadi. Karena ketika kau berhenti, mujizat tidak akan berjalan. Ketika engkau melihat mujizat, kau harus melangkah. Katakan sama-sama, harus melangkah. Sekali lagi 2, 3. Harus melangkah. Ketika Petrus melangkah, di depan ada pintu. Tidak ada kunci. Ketika Petrus melangkah, pintu pertama terbuka. Mungkin kita pikir, oh ya itu kan pintu biasa tinggal didorong cemen. Gak ada apa-apanya. Belum tentu, ada 4 penjaga di depan pintu itu. Dan ingat, Petrus adalah tahanan yang super ketat. Dia ditahan dengan begitu banyak orang dan dipastikan gak boleh lepas. Tapi waktu pintu pertama dia jalan, pintu terbuka. Pintu kedua dia jalan, pintu terbuka. Tapi ketika dia mulai berjalan terus, dia dihadapkan pada satu pintu yang sangat besar, yaitu pintu gerbang besi. Dan pintu gerbang besi itu yang pegang kuncinya pasti kepala tentara. Dan tidak sembarang orang bisa pegang pintu gerbang besi, terjaga sangat luar biasa. Satu hal Bapak Ibu, Herodes bisa menahan Petrus di dalam penjara dan taruh di tempat yang paling terjaga. Tapi Herodes lupa bahwa Tuhan bisa masuk ke dalam tempatnya Petrus yang tidak mungkin orang lain bisa masuk, tapi Tuhan masih bisa masuk. Amin. Hari ini apapun yang sedang kau hadapi, kau merasa semuanya serba sulit. Kau dihadapkan pada pintu besi, kau dihadapkan pada gerbang besi yang tidak mungkin orang bisa tolong saudara. Saya mau beritahu, Tuhan yang masih pegang kendali. Tuhan pegang kuncinya. Selama Tuhan yang masih pegang kunci, tidak ada yang tidak mungkin terjadi dalam hidup saudara dan saya. Selama Tuhan yang masih pegang kendali, tidak ada hal yang bisa menghalangi dirimu ketika kuasa Allah sedang bekerja. Amin. Petrus dihadapkan pada pintu gerbang besi. Dia tidak berhenti. Dia keep on walking. Dia terus berjalan. Dia terus melangkah. Dia terus melangkah. Dan tiba-tiba pintu gerbang itu terbuka dengan sendirinya. Sudah dihadapkan pada pintu gerbang besi, Tuhan masih pegang kendali atas hidupmu. Amin. Tuhan masih pegang kuncinya. Sekali lagi, Herodes bisa menahan Petrus, tapi Herodes tidak bisa menahan Tuhan untuk masuk di dalam penjara dan membebaskan Petrus. Dokter bisa memberikan vonis atas hidupmu, bank bisa memberikan vonis atas kreditmu. Bisnismu mungkin sedang tidak baik-baik saja. Semua supplier bisa berkata, kalau enggak cash, kita enggak bisa kasih barang. Karena kreditmu sudah over limit, karena tagihanmu sudah terlalu banyak. Saya tidak tahu, anakmu mungkin sudah tidak bisa diatur, ikut dengan hal yang salah. Suamimu tidak jelas di mana, istrimu tidak tahu di mana. Tapi saya mau beritahu, tidak ada yang bisa menghalangi kuasa Tuhan untuk
menemui istrimu, suamimu, anakmu, orang tuamu, bisnismu, segala sesuatu yang sedang kau hadapi. Tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan untuk masuk ke dalam tempatnya Petrus. Herodes bisa menahan Petrus di tempat yang paling aman sekalipun di dalam penjara. Tapi Herodes tidak bisa menahan Tuhan untuk datang dan menolong Petrus di dalam penjara. Petrus disuruh pakai baju, keluar dari pintu pertama, keluar pintu kedua, keluar lewat gerbang besi. Kemudian malaikat meninggalkan Petrus. Ketika malaikat meninggalkan Petrus, Petrus kayak sadar, saya di mana ya? Oh, tadinya saya pikir saya itu mimpi. Ternyata itu kenyataan betul. Setelah berpikir, Herodes berpikir, oke, saya mau pergi ke rumahnya Maria ibu Yohanes. Pergilah dia ke sana. Ternyata di sana mereka sedang berdoa buat Petrus. Semua orang berdoa mengharapkan mujizat. Ketika Petrus ketuk pintu, ada anak wanita namanya Rode. Mungkin tante-tante itu berkata begini, Rode, pergi Jo lihat itu siapa itu yang ketuk-ketuk pintu jam begini, tengah malam. Rode keluar, dia lagi jalan, dia dengar Petrus mungkin bilang, halo, tolong buka pintu. Suaranya Petrus. Waktu dia kaget, dia tidak pergi buka pintu, dia lari masuk lagi. Kadang-kadang kita mengalami hal yang sama kan. Kita berdoa untuk sebuah mujizat, dan ketika mujizat itu ada di depan mata kita kayak tidak percaya, kita malah lari. Ya, lebih parahnya adalah ini. Ibu-ibu yang lagi berdoa itu. Rode kasih tahu, tante, ada Om Petrus di luar. Ngana bohong. Kita berdoa luar biasa. Ketika Tuhan mulai menjawab doa kita. Kita bilang, Tuhan main-main Tuhan. Nggak mungkin. Kadang-kadang seperti itu kan ya. Kita yang doa. Tapi ketika Tuhan mulai buka pintu mujizat, kita kayak rasa aneh. Iya kah? Masa? Nggak mungkin itu Petrus. Bapak Ibu, mereka loh yang doakan supaya Tuhan membebaskan Petrus. Dan ketika Petrus bebas, mereka loh yang nggak percaya. Seringkali terjadi kan, kita berdoa, Tuhan, saya berdoa Tuhan buat suamiku, supaya suamiku pulang Tuhan. Tiba-tiba besok ada telepon. Siapa telepon? Diangkat. Halo, Mama, ini Papa. Apa maumu? Saudara doakan supaya suami saudara dijamah Tuhan. Begitu dia telepon, kita yang shock, kita yang kaget. Apa maumu? Kadang-kadang terjadi seperti itu kan. Kita tidak percaya, kita ngalami masalah, kita anggap itu adalah akhir dari segalanya. Padahal sebenarnya kadang-kadang itu adalah cara Tuhan untuk membuka sebuah mujizat. Satu hari ada seorang anak wanita namanya Olivia. Dia pacaran sama cowok namanya Hendra. Kemudian mamanya Hendra berkata begini, ajak Olivia ketemu sama mama, kita makan malam supaya kita juga kenal siapa itu Olivia. Diaturlah hari, Hendra berkata kepada Olivia, mama mau ajak kita makan malam di rumah. Mereka tentukan harinya, mereka atur jamnya, oke. Dijemputlah Olivia di rumah oleh Hendra. Pada saat mereka sedang dalam perjalanan menuju ke rumah Hendra, Olivia bilang begini, kita singgah dulu yuk di Indomaret. Mereka singgah di Indomaret. Olivia belanja sesuatu, kemudian dia keluar, dia enggak lihat ada orang lagi habis minum Coca-Cola, habis buka Coca-Cola, taruh di lantai. Tapi ternyata Coca-Colanya masih full. Enggak tahu kenapa. Enggak disangka dia tendang Coca-Cola itu. Celananya penuh dengan Coca-Cola. Dia basah, dia coba lap, dia berpikir mau pulang ke rumah, kejauhan,
mamanya Hendra sudah tunggu, jadi ya sudahlah. Dia lap saja, dia naik ke mobilnya Hendra. Ya dia agak sedikit kecewa dengan situasi yang terjadi. Tapi apa boleh buat, tetap mereka harus lanjutkan ke rumah Hendra karena mama sudah menunggu. Sampai di rumah, mereka ngobrol, ketemu. Hei Olivia, tante, biasa kan? Cari muka sama mama, calon mama mantu. Dia duduk, ngobrol. Nah, di rumah Hendra ada anjing kecil, anjing pudel. Anjing pudel itu selalu mau dekat di kakinya Olivia. Olivia berdiri, diajak pergi ke meja makan, anjingnya ikut pergi ke sana. Olivia duduk di situ, dia duduk juga di situ. Selesai makan, Olivia pergi kembali ke ruang tamu, anjingnya juga ikut pergi ke ruang tamu. Ngobrol panjang lebar sampai akhirnya sudah malam. Olivia mau pamit. Tante, saya pamit ya tante ya. Nanti kapan-kapan saya kemari lagi. Oh iya Olive, tante senang loh Olive ada di sini. Tapi Olive, tante perhatikan dari tadi. Ini anjingnya Hendra, anjing pudel. Ini selalu mau dekat loh sama Olive. Padahal tidak pernah loh ada orang, ada tamu, anjing ini mau dekat lama-lama. Paling dia dekat sebentar, habis itu dia pergi. Ini tante lihat dari Olive datang, sampai Olive makan, sampai Olive balik lagi duduk. Anjing ini ada terus di kakinya Olive. Olive cuma tersenyum, dia cuma bilang iya tante. Tapi tante perhatikan, berarti kamu ini anak baik loh. Karena anjing saja mau dekat loh sama kamu. Dalam hati Olive bilang gini, tante enggak tahu ini gara-gara Coca-Cola tante. Sesuatu yang tampaknya menjadi masalah, Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan. Sesuatu yang tampaknya tidak masuk akal, kenapa saya harus tendang Coca-Cola? Kenapa celana harus basah? Ternyata Tuhan pakai itu menjadi sebuah kebaikan. Sampai anjingnya Hendra sangat suka dengan Olive. Termasuk mamanya. Saudara bisa lihat? Apa yang saudara pikir mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi saudara itu adalah malapetaka. Bagi Tuhan itu adalah jalan menuju mujizat. Bagi manusia tampaknya ini seperti pintu gerbang besi yang tidak mungkin bisa terbuka. Tapi bagi Tuhan, hey, saya yang pegang remote kontrolnya, saya yang pegang kuncinya. Aku yang mengendalikan segala sesuatu. Hari ini apa pintu besi yang sedang kau hadapi? Saya menulis ini di Instagram saya. Kita mungkin tidak dapat mengontrol situasi yang terjadi, tetapi kita dapat mengontrol sikap dan respon kita. Olive tidak bisa mengontrol situasi yang terjadi. Tanpa dia sengaja dia tendang kaleng Coca-Cola. Tetapi yang dia bisa lakukan adalah dia kontrol sikap dan responnya. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan orang lain. Kita tidak bisa mengendalikan tetangga kita, lawan bisnis kita dan lain sebagainya. Tapi yang kita bisa kendalikan adalah respon dan sikap kita. Jaga damai sejahtera Tuhan yang ada di dalam hidup saudara. Karena jika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Amin. Pintu apa yang sedang saudara hadapi hari ini? Saya tidak tahu. Kreditmu tidak keluar, bisnismu lagi tidak baik-baik saja, sedang slowing down semua. Saya tidak tahu. Engkau sedang berdoa, Tuhan, saya ini Tuhan sudah umur hampir 50 tahun Tuhan. Kenapa tidak ada laki-laki yang mau mendekati saya? Padahal saya sudah obral loh Tuhan, buy one get one free. Dapat duda pun enggak apa-apa lah Tuhan, punya anak enggak apa-apa Tuhan. Buy one get one free, sudah obral. Kok enggak ada juga Tuhan? Semua akan ada tepat pada waktunya, amin. Ketika waktunya pintumu terbuka, tidak ada yang bisa menutupnya. Ketika waktunya engkau berjalan dan pintu itu harus terbuka, maka pintu itu akan terbuka. Apa yang sedang saudara hadapi? Sakit? Masalah? Takut dengan masa depan? Rumah tanggamu lagi berantakan?
Anakmu kena narkoba? Saya tidak tahu. Tapi satu hal yang saya tahu, selama Tuhan yang pegang kendali, situasi apapun, pintu gerbang segede apapun, sebesar apapun, setebal apapun besinya, ketika waktunya tiba, Tuhan sanggup membuka pintu itu. Dan tidak ada kekuatan yang bisa menghalanginya. Amin. Saya menulis ini di Instagram saya. Ketika satu pintu tertutup, akan ada pintu lain yang terbuka. Sekali lagi, ketika satu pintu tertutup, akan ada pintu lain yang terbuka. Jangan berfokus pada pintu yang tertutup, tapi fokuslah pada pintu yang terbuka. Anda khawatir, stres, khawatir tidak akan menyelesaikan masalah. Malah yang ada engkau stres, kau khawatir, kau tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Satu hari saya dihadapkan pada sebuah situasi. Saya punya sebuah tagihan yang sangat besar. Dan saya pikir Tuhan, saya gak tahu saya harus bayar ini pakai apa. Tapi Tuhan berkata, kau tenang saja, jalani apa yang harus kau lakukan, pintu pasti akan terbuka. Dan saya tahu itu tidak mudah. Jumlahnya cukup fantastis. Saya tahu saya bukan orang yang punya uang sebanyak itu. Tapi saya mau beritahu, ketika waktunya tiba, saya gak tahu, ada aja. Ketika tagihan datang dan saya harus bayar, tiba-tiba ada orang bayar, ada orang transfer ke rekening. Klien-klien saya yang sudah lama tidak bayar, tiba-tiba store, tiba-tiba transfer. Dan itu bukan cuma cukup, tapi lebih dari cukup. Hal yang saya pikirkan Tuhan, saya harus hadapi seperti bagaimana. Tapi ketika waktunya Tuhan membuka pintu itu, tidak ada yang bisa menutupnya. Amin. Apa situasi yang sedang kau hadapi? Satu hal yang saya ingin sampaikan adalah jangan pernah menyerah. Teruslah berjalan. Karena ketika engkau berhenti, kau tidak akan pernah bisa melihat mujizat Tuhan. Ketika engkau terus berjalan dan kau terus berharap pada Tuhan, kau akan melihat mujizat Tuhan. Ada seorang pemilik kosmetik, namanya It Cosmetic. Itu sangat terkenal di Amerika. Awalnya orang ini adalah orang yang punya masalah dengan kulit. Dia sakit rosacea. Sakit kulit ini tidak bisa sembuh begitu saja. Harus pakai kosmetik tertentu, tidak bisa sembarang karena ada bercak-bercak merah, wajahnya merah, bintik-bintik dan lain sebagainya. Sampai satu hari dia coba untuk bikin kosmetik sendiri. Dia coba untuk bikin kosmetik sendiri, dia belajar campurannya seperti apa dan mukanya sembuh. Bintik-bintiknya sembuh, merah-merahnya sembuh. Akhirnya dia berpikir, kalau saya bisa pakai ini dan sembuh, pasti ada banyak orang lain juga yang membutuhkan hal yang sama. Dia ramu kosmetiknya, dia kasih nama IT Cosmetic, It Cosmetic. Dia mau coba, dia tahu bahwa salah satu hal yang harus dilakukan supaya terjadi penjualan yang banyak adalah harus beriklan. Di kotanya ada satu stasiun televisi yang sangat terkenal namanya QVC. TV QVC ini sangat terkenal di kota itu dan dia mau kerjasama untuk bisa pasang iklan, untuk bisa talk show, untuk bisa isi program. Tapi semua orang yang dia datangi di TV station itu, di stasiun TV itu, semua berkata tidak ada slot. Tidak bisa. Kita full, tidak bisa. Pokoknya semua orang bilang tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Salah satu alasan mereka bilang begini. Karena saat ini kosmetik itu lagi booming sekali. Jadi persaingannya terlalu ketat, kita tidak mau ambil punyamu. Padahal yang terjadi mereka sudah dibayar oleh kosmetik-kosmetik besar yang ternama untuk tidak bisa terima lagi yang lain. Kalau mereka terima kosmetik lain, kosmetik ternama ini semua akan cabut. Persaingan dagang. Akhirnya dia tahu tidak bisa, tapi dia terus berdoa, Tuhan saya tidak tahu mau seperti apa. Uangnya tambah lama tambah menipis. Sampai satu hari dia ditawari untuk ikut pameran. Di kotanya diadakan sebuah pameran expo besar dan dia rasa uang saya cukup hanya untuk sewa booth yang 2x1. Kecil 2 meter kali 1 meter. Dia ikut. Dia tidak tahu ternyata di samping boothnya adalah boothnya TV QVC tadi. Besar sekali, mewah karena mereka stasiun televisi yang ada uang.
Dia bikin besar sekali. Di sampingnya boothnya si Jamie, pemiliknya namanya Jamie. Jamie ada di situ dengan ukuran booth cuma 2x1. Tiap hari dia layani orang yang datang, nanya dan lain sebagainya. Satu hari salah satu direktur dari QVC itu jalan ke tetangganya, ke booth sebelah. Dia ngobrol, terus kemudian dia tanya, ini kosmetikmu seperti apa? Diceritakan sedikit. Terus dia bilang begini, oke, kosmetikmu nanti beriklan di tempat saya, nanti saya kasih slot program 200 tayangan per tahun. Nanti uang kita bisa atur, budget kita sesuaikan. Hal yang tidak mungkin. Si direktur ini dia gak pernah tahu bahwa itu direktur. Direktur ini panggil anak buahnya, tolong diatur supaya It Cosmetic ini, si Ibu Jamie ini bisa tayang programnya di kita. Sudah, singkat cerita, Ibu Jamie dipanggil, bikinkan program. Dia punya program hampir setiap hari, 200 tayangan setiap tahun. Penjualan naik luar biasa, bisnis kencang sekali. Sampai satu hari, si Ibu Jamie ini tanpa sengaja ketemu lagi sama si direktur TV ini. Terus ngobrol-ngobrol, terus dia tanya begini. Ibu, sama-sama wanita, Ibu, saya cuma mau tanya, apa yang menyebabkan sampai Ibu minta saya beriklan di tempat Ibu, pasang program di tempat Ibu? Apakah karena Ibu suka dengan kosmetik kami, atau cocok dengan kulit Ibu, atau apa? Saya cuma pengen tahu aja apa alasannya Ibu ajak saya untuk beriklan dan bergabung dalam program Ibu. Dia bilang apa? Jujur saya gak tahu produkmu. Jujur saya juga gak pernah pakai. Tapi waktu saya ada di booth saya, ada suara yang berkata begini, pergi ke booth sebelah, bantu itu wanita untuk beriklan di TV-mu. Cuma itu saja. Dan saya datang dan kita ngobrol dan Anda beriklan. Bapak Ibu, semua orang di TV itu sudah berkata tidak ada slot, tidak bisa, tidak ada program untuk kamu. Tapi ketika waktunya Tuhan tiba, ketika pintu itu harus terbuka, Tuhan bisa pakai siapapun untuk bisa menolong ibu ini untuk punya bisnis yang jauh lebih baik. Amin. Hari ini apa yang sedang saudara hadapi? Saya tidak tahu. Semua orang punya pergumulannya masing-masing. Semua orang punya tantangan hidup masing-masing. Tapi satu hal yang saya tahu, ketika waktunya tiba, ketika Tuhan membuka pintu, maka pintu keluar itu akan terjadi. Engkau akan lepas dari masalahmu, engkau akan lepas dari penyakitmu, engkau akan lepas dari pergumulanmu, engkau akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Dan pintu-pintu yang tertutup akan segera terbuka. Amin. Berikan tepuk tangan dan tepuk yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Tapi satu hal, jangan pernah berhenti percaya. Jangan pernah berhenti berharap pada Tuhan. Tapi Pak, saya ini sudah pernah salah Pak. Saya pernah melakukan kesalahan yang fatal Pak. Mana mungkin Tuhan bisa ampuni saya. Mana mungkin saya bisa hidup baik kembali. Mana mungkin saya bisa melihat hari-hari yang baik. Mana mungkin anakku dipulihkan Tuhan. Mana mungkin keluarga aku dipulihkan Tuhan. Mana mungkin bisnisku dipulihkan Tuhan. Saya menulis ini di Instagram saya. Jangan hakimi dirimu hanya karena kesalahan masa lalu. Sekali lagi, jangan hakimi dirimu hanya karena kesalahan masa lalu. Yang penting adalah hikmah apa yang kamu dapatkan dari kesalahan tersebut. Ayo terus bergerak maju. Ada banyak orang dia cuma tinggal dengan mengasihani diri sendiri, cuma menyesali diri sendiri, cuma menghakimi diri sendiri. Seandainya dulu saya tidak lakukan ini, seandainya dulu saya buat ini, seandainya dulu. Anda cuma tinggal dengan seandainya, dan seandainya. Apakah itu akan mengubah hidupmu? Tidak. Sudah terjadi, sudahlah. Tapi apa pelajaran yang kau ambil dari kasus itu? Kemudian mulailah berjalan lagi. Karena Tuhan lebih peduli dengan masa depanmu daripada masa lalumu. Masa lalumu sudah ditanggung oleh Tuhan di atas kayu salib. Dan engkau diberikan masa depan yang cerah dan penuh dengan pengharapan. Karena Tuhan lebih peduli pada masa depanmu daripada masa lalumu. Amin. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Pintu keluar selalu ada.
tugas kita adalah melangkah. Tugasnya Petrus bukan buat mujizat. Tugasnya Petrus adalah bangun, siap, jalan. Itu tugasnya Petrus dan tugas kita. Urusan mujizat, urusannya Tuhan. Urusan mujizat, buka pintu gerbang besi, melakukan apapun, urusan Tuhan. Urusan kita adalah melangkah. Amin. Urusan saudara adalah tetap percaya kepada Tuhan sekalipun yang kau lihat adalah benteng. Urusan kita adalah tetap percaya sekalipun yang kau lihat adalah pintu gerbang. Tapi ketika waktunya tiba, Tuhan yang pegang kendali. Tuhan yang buka pintu itu. Tidak ada yang bisa menutupnya. Amin. Ketika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada satu orang pun yang bisa menghalanginya. Herodes bisa menahan Petrus taruh di tempat yang paling aman dan tidak mungkin dia bisa lari. Tapi dia lupa ada Tuhan yang bisa masuk ke penjaranya Petrus dan membebaskan Petrus. Orang bisa berkata, tidak mungkin keluargamu bisa baik. Tidak mungkin anaknya jadi orang. Tidak mungkin dia bisa berhasil. Tapi ketika Tuhan yang datang, apapun yang orang katakan, sekalipun tidak masuk akal, tapi ketika waktunya tiba, pintu keluar itu akan terjadi. Dan kau akan melihat mujizat Tuhan berada dalam dirimu. Amin. Bersamamu, ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu, aku menang. Nyanyikan pujian ini bersama-sama, katakan bersamamu, ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu, aku menanggi. Mari saya undang para pelayan untuk maju ke depan. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Dalam setiap keadaan, di dalam setiap keadaan, Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Sama-sama katakan bersamamu ya Tuhan. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu, aku Mari bangkit berdiri bersama-sama, katakan bersamamu ya Tuhan,
tahu setiap orang punya tantangan hidup masing-masing. Setiap orang sedang menghadapi ujian demi ujian yang mungkin tidak ada orang lain yang tahu. Mungkin kau selama ini berkata, Tuhan, saya sudah ikut Tuhan. Petrus berkata, Tuhan, saya sudah ikut Tuhan, saya setia kepada Tuhan. Tapi kenapa saya harus melewati hal ini? Hal yang sama dengan saudara dan saya. Kadang-kadang Tuhan izinkan hal itu terjadi untuk Tuhan bisa membuktikan bahwa masih ada Tuhan yang sanggup memberikan pintu jalan keluar buat setiap masalahmu. Apa yang kau hadapi hari ini bukanlah akhir dari segala sesuatu. Ketika Tuhan masih pegang remote kontrolnya, ketika Tuhan masih pegang kendalinya, ketika Tuhan yang masih pegang kuncinya, maka tidak ada yang bisa menghalangi kuasa Tuhan bekerja. Saya ingin berdoa untuk saudara yang sedang membutuhkan Tuhan. Kau sakit, kau sedang punya masalah dengan rumah tanggamu, bisnis, pekerjaan, keuangan, masa depanmu, apapun, angkat tanganmu. Dan saya ingin berdoa untuk saudara. Saudara yang sakit, letakkan tanganmu di tempat yang sakit. Dan saya ingin berdoa untuk saudara. Tuhan Yesus, kau melihat setiap tangan-tangan yang sedang terangkat. Engkau melihat siapapun yang sedang membutuhkan Tuhan. Tuhan, hamba berdoa hari ini. Kalau Tuhan bisa menolong Petrus, maka Tuhan juga bisa menolong kami. Kalau Tuhan bisa membuka pintu-pintu keluar, maka Tuhan juga bisa memberikan pintu-pintu keluar kepada kami. Malam hari ini Tuhan, hamba berdoa untuk setiap anak Tuhan yang sedang membutuhkan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi tantangan hidup mereka, hamba mau berdoa, Engkau adalah sumber dari segala sesuatu. Engkau adalah sumber kesembuhan, Engkau adalah sumber hikmat, Engkau adalah sumber berkat, Engkau adalah sumber atas segala sesuatu. Engkau adalah sumber atas kedamaian, damai sejahtera, kebahagiaan, kesuksesan atas hidup kami. Malam hari ini Tuhan, hamba berdoa, mereka yang punya masalah dengan rumah tangganya, hamba mau berdoa biar Tuhan yang menolong menyelesaikan masalah kami. Yang punya masalah dengan bisnis, keuangan, pekerjaan, Tuhan tolong mereka. Pintu-pintu keluar akan terjadi, akan terbuka dalam hidup mereka. Mereka yang sedang membutuhkan apapun Tuhan, masa depan mereka kami tahu ada di dalam tangan Tuhan. Karena janji Tuhan, kami akan jadi kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun, di atas dan bukan di bawah, diberkati saat keluar dan diberkati saat masuk. Janji Tuhan, kami akan memberi pinjaman kepada bangsa-bangsa dan kami sendiri tidak akan meminjam. Mereka yang sedang berhutang akan bebas hutang. Terima berkat Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Engkau sudah disembuhkan. Terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersama-Mu, aku menang. Dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersama-Mu, aku menang. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Seberapa banyak kita yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sorak-sorak kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Saya informasikan bagi setiap hamba Tuhan, seluruh hamba Tuhan dan jemaat yang berasal dari luar kota, para diaken dan istri beserta para pelayan, setelah ibadah jangan dulu pulang. Oke. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik. Kita akan memberkati pekerjaan Tuhan melalui persembahan kita di tempat ini. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah,
Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat hari ini mau KKR, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang saya ingin perbuat? Pikir saya ini kan doa penutup saya, tapi saya masih ragu-ragu. Tadi saya tanya Desi bilang, ya Om, doa penutup. Saudara tahu kenapa saya tanya Desi? Ini yang saya mau cerita sama saudara. Saya pengen kita ini simak firman Tuhan dahsyat tadi, luar biasa. Siapa yang terima berkat firman Tuhan? Tolong angkat tangan, lambaikan tangan. Saudara tahu, Tuhan suruh saya ayatnya. Tolong Mazmur 107 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari lian kubur. Saudara sudah dengar firman? Firman Tuhan yang disampaikan firman, maka disembuhkan dia. Tadi firman Tuhan saya nangis, saudara. Ini betul-betul klop dengan Tuhan suruh saya ngomong. Tuhan bilang, doakan umatku. Aku mau mujizat-mujizat kesembuhan terjadi. Saudara percaya? Saya nangis, saudara. Makanya saya sekarang mau peka di dalam roh. Setiap kali KR saya tanya, Tuhan siapa yang khotbah? Tuhan kasih ingat saya Andrew. Saya dalam hati kok Andrew terus. Apa kata orang? Tapi saya tidak mau apa kata orang. Amin. Saya mau taat apa kata Roh Kudus. Makanya ini ayat sebelum Pastor Andrew bawa firman, saya sudah suruh bikin ayatnya di LCD. Ini dari tadi pagi saya sudah dapat ayat ini. Tuhan bilang sama saya bilang Tuhan, pintu terbuka, ada hubungan apa dengan ayat ini? Saya tanya Tuhan loh, saya pikir apa tidak bertentangan? Saya mau taat, makanya saya suruh LCD kasih tampil ayatnya sebentar saya mau doa berkat. Saudara percaya ini dari Tuhan? Saudara percaya betul-betul ini dari Roh Kudus? Kalau saudara imani, mujizat-mujizat besar akan terjadi. Bukan akan, pasti terjadi di tempat ini. Oleh sebab itu, saya tadi kemarin pagi setelah habis ibadah, saya samperin Andrew. Saya bilang, Pastor Andrew, siap-siap kalau KKR. Oh Om, saya sibuk. Kadang-kadang tidak bisa. Saya tidak sempat ngomong bahwa ini bukan dari saya. Saya harap setelah dia dengar firman Tuhan ini, Pastor Andrew bisa ambil keputusan-keputusan yang tepat. Saya ingin masuk rencana Tuhan dengan rencananya Roh Kudus. Saya yakin ke depannya ini, makanya saudara dengar hari Jumat, nanti banyak-banyak kesaksian. Saya mau kuatkan jemaat di tempat ini. Baik, saya yakin dan percaya, kalau saudara percaya firman Tuhan yang dikasih saya tadi, saya yakin mujizat pasti terjadi di tempat ini. Saudara percaya? Saya minta yang sakit tolong angkat tangan. Tidak usah ke depan. Saudara angkat tangan saja di depan. Nanti saya mau doakan. Tangan kanan terangkat, tangan kiri taruh di depan dada. Tuhan Yesus, hamba-Mu mau taat kepada
suara-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat, sakit apapun juga, sakit lambung, sakit ma, sakit kanker, tumor stadium 4, sakit ginjal, darah tinggi, sakit apapun juga Tuhan. Engkau sudah lihat tangan-tangan yang terangkat. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit, roh jahat, Lucifer, keluar dari saudara kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Maupun tidak sempat hadir, Tuhan Kau sembuhkan mereka dari jarak jauh. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat-Mu sudah terjadi di tempat ini. Kami percaya apapun yang Kau kehendaki, tidak ada yang mustahil. Kesembuhan demi kesembuhan terjadi di tempat ini. Tuhan, terima kasih. Inilah kerinduan kami di saat KKR ini, kehendak-Mu yang terjadi. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati keluarga nikah kami, anak-anak kami, sekolahnya, pelajarannya, jauhkan dari pergaulan yang bebas yang jahat. Beri pemuda remaja roh takut akan Engkau, sehingga mereka menjauhi kejahatan. Sebentar lagi sidang jemaat Tuhan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pulalah saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa, Putra Allah dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kamu sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Terpuji-pujilah nama Tuhan.